Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 4. Perhatikan kembali wacana tersebut. Seseorang ingin mengajukan KPR di bank tersebut untuk membeli rumah seharga 250 juta. Berarti ini nomor 4. Ya, dengan M-nya sama dengan 250 juta. Ia membandingkan perhitungan anuitas untuk setiap suku bunga yang ditawarkan oleh pihak bank. Pasangkan pernyataan berikut dengan jawaban yang benar. Oke, kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan. Pernyataan 1. Selisih besar anuitas bunga. Nah, ini selisih berarti delta anuitas. Itu adalah dengan anuitas bunga tetap 5,9 dengan 9,9%. Berarti kan besaran yang 5,99 ya. Berarti anuitas yang 5,99% dikurangi dengan anuitas yang 9,99%. Kita hitung nih. Anuitas 5,99% kan ada di sini di tabelnya. Ya, tabelnya yaitu sebesar 7.604.351,66 dikurangi dengan anuitas 9,9%. Itu ada di sini di tabelnya. Yakni sebesar 5.310.531,16. Maka total delta anuitasnya itu sebesar 2.293.820,50. Nah, ini selisih anuitasnya. Jadi kita akan sambungkan terhadap yang ada nggak nih 2 juta? 293.820. Nah, ini ada paling bawah. Oke. Berarti dari yang satu ke yang bawah sini. Ya. Ini kalau misalnya A, B, C, D, E, F, berarti ini pilihannya yang F. Itu ya. Oke, lanjut pernyataan kedua. Selisih besar anuitas bunga tetap. Nah, yang 4,59% dengan 5,9%. Berarti delta anuitas antara anuitas 4,59% lalu dikurangi dengan anuitas 5,99%. Nah, berarti kita harus cari dulu nih anuitas 4,59% kan belum dapat. Ya, kenapa? Karena tidak ada di dalam tabel, tetapi tadi ada di dalam pernyataan soal nomor 3, tapi belum kita hitung. Kita hitung ya. Anuitas sama dengan M kali I benar per 1 kurangi 1 tambah I pangkat negatif T. Ya. Kita gunakan yang anuitasnya ini pakai yang 4,5%. Maka ini yang kita ngitungkan bunga suku bunganya adalah 4,59% sama dengan 459 dibagi dengan tambah nolnya 4 dan nolnya 2 jadi 10.000 atau 0,0459. Oke, 0,0459. Oh, tadi ini per tahun ya? Maaf, ini per tahun. Kalau per bulan berarti I sama dengan, ini kan per tahun, berarti 4,59% dibagi 12 itu sama dengan, ini per tahun ya, hati-hati. Nah, ini kan perbandingan tahun. Jadi dibagi 12 itu sama dengan 0,3825%. Atau kita bisa rubah 3825 per nolnya 4, tambah lagi nolnya 4 tuh 234 jadi 1 juta. Ini ada 0,003825. Oke. Nah ya, berarti kita hitung di sini. Anuitasnya berapa sih anuitas dari 4,59 itu? Kita cari M-nya itu 250 juta. Lalu kali suku bunganya pakai yang ini. 38 ini per bulan. Sifat yang per bulan. Kita hitung yang per bulan, kita ngambil yang ini. Bukan ngambil yang per tahun ya. 3825 per 1 juta. Itu ya. Lalu dibagi dengan 1 kurangi 1 tambah I, berarti tambah ini. Langsung saja 1,03825 pangkat negatif ini besarnya sama. Ya, yakni selama setahun ya. Coba lihat. Ya, 1 tahun ya.
Tuh 4,59 itu untuk masa cicilan 1 tahun dalam soalnya. Karena kan tidak ada. Nah, berarti ininya 12. Berarti ininya adalah pangkat 12. Pangkat 12 karena 1 tahun. Jika ada yang 4,59, ada yang 5,99, ada yang 9,99. Kita belum tahu yang 1 tahunnya. Jadi ini sama dengan coret nolnya 6, berarti 250.000 kali 3825 ya. 250 kali 3825 itu dapat 2.081.250 dibagi dengan bukan dong. Bukan. Maaf. Ini dapatnya harusnya 956.250. Nah, baru benar. Dibagi dengan 1 kurang 1,003825 pangkat negatif 12 itu artinya nilainya sebesar 0,955221107. Jadi ini dapat kita bisa hitung 956.250 dibagi dengan 0,04477889. Jadi hasilnya anuitasnya sebesar 21.354.927,28. Nah, ini anuitas untuk 4,59%. Tuh. Baru kita perbandingkan nilai ininya. Anuitasnya ya. Bagaimana? Tunggu sebentar biar pas. Berarti nilainya adalah gini saja. Delta anuitas sama dengan 21.354.927,28 dikurangi anuitas 5,99% itu sebesar 7 juta ya. 7.604.351,66. Berarti delta anuitasnya untuk pernyataan 2 itu sebesar 13.750.575,82. Oke, ini jawabannya. Berarti ada di poin yang 13.750.575,62 ya. Maaf, bukan 62. Sesuaikan dengan ini aja. Berarti jawabannya adalah poin yang ini. Jawaban yang A, B, C, D, E. Berarti yang E. Oke, pernyataan 2 dapat. Lanjut pernyataan ke-3. Pernyataan ke-3. Selisih besar anuitas bunga tetap antara 4,5%, berarti delta anuitas untuk anuitas 4,59% dikurangi dengan anuitas 9,99%. Jadi tinggal masukin aja. Ini anuitasnya 21.354.927,28 dikurangi dengan yang anuitas 99% itu 5.310.531,16. Berarti nilainya adalah data anuitasnya sebesar 16.044.396,12. Nah, ada ya. Berarti ini adalah pilihan untuk yang A, B, C. Oke, ketiga sudah selesai. Nah, silakan kalian rapikan dulu. Nanti saya akan screenshot yang lain. Screenshot dulu. Kita akan lanjut ke analisis keempat. Pernyataan keempat. Oke. Nah, lanjut. Oh, bukan. Ini udah. Pernyataan keempat pakai kertasnya kurang. Bentar. Nah, sekarang kita masuk ke pernyataan keempat. Ini udah ya. Biarkan dulu. Kita lanjut ke pernyataan keempat. Kelihatan ya. Pernyataan keempat, selisih jumlah bunga yang disetorkan untuk bunga tetap. Nah, selisih jumlah bunga, berarti ini delta bunga untuk bunga total ya. Pakai sigma aja deh. Sigma bunga anuitas 4,59% dikurangi dengan jumlah bunga 9,99%. Kita hitung dulu nih. Kita kan ditanya nih. Kita hitung untuk yang jumlah bunganya total bunga dulu. Gimana ya? Total bunga. Oh enggak, ini terhadap 5,99, maaf. 5,99. Nanti kita hitung aja dulu.
Jumlah bunga 4,59% itu sama dengan jumlah anuitas 4,59 lalu dikurangi dengan M-nya pinjamannya. Oke, ini jumlah anuitas 4,59, ingat itu A kali 12. A kali 12. Kenapa? Karena cuma 1 tahun. Dikurangi dengan M. Ya, berarti anuitas yang ini tadi besarnya 21 juta 354.927,28 dikali dengan 12 ya, kita kurungin aja, baru dikurangi dengan 250 juta. Maka ini 21.354.927,28 dikali 12 ya, lalu dikurangi 250.000, itu totalnya sebesar 6.259.127,36. Nah, ini jumlahnya ya. Bunga ketika di persentase 4,59% dalam 1 tahun. Ingat, ini hanya 1 tahun. Sedangkan yang jumlah bunga di 5,99% itu sama dengan jumlah anuitas 5,99% dikurangi dengan M-nya. Berarti nilainya sini. Masukkan, yakni A dikali. Nah, kalau yang 5 tahun itu kan kali 3 tahun ya. Oke, 3 tahun berarti 36 bulan. Baru dikurangi dengan M. Ini nilainya. Anuitas yang 5,99 itu adalah sebesar 5 juta. Oh enggak, 7 juta 604.000 7.604.351,66 dikali 36 baru dikurangi dengan 250 juta. Nah, ini totalnya kalau kamu hitung, ini dikali ini dulu baru dikurangi 250 juta, itu sebesar 23.756.659,76. Nah, berarti bunganya lebih besar dong. Nah, bunga ke yang 5,99% lebih besar karena 3 tahun dia. Jadi lebih besar daripada yang setahun. Makanya kita anggap terbalik ya posisinya. Maka jadi selisih bunganya antara sigma jumlah bunga yang 5,99% dikurangi dengan jumlah bunga yang 4,99%. Caranya kayak gitu, kita tuker ya. Berarti hasilnya adalah 23.856.659,76 dikurangi dengan ini cuma 6 juta tuh, bunganya cuma 6 juta 259.127,36. Berarti jumlah bunga selisih bunganya adalah 17.497.532,40. Nah, ini untuk delta B soal nomor pernyataan ke-4, berarti yang poin B. Oke, lanjut terakhir pernyataan ke-5. Selisih jumlah bunga yang disetorkan untuk bunga tetap 5,99 dan 9,9%. Berarti ini kita kebalikan ya. Jadi nilainya adalah sigma bunga 9,99% dikurangi dengan jumlah bunga 5,99%. Oke, yang 5,99 sudah ada nih, tinggal nyari yang jumlah bunga 9,99%. Berarti hitungannya gini aja dulu. Jumlah bunga 9,99% itu sama dengan anuitas 9,99% dikali dengan waktunya, karena bukan 3 tahun ya, 5 tahun, berarti 60 kali 60 ya, baru dikurangi dengan M-nya pinjamannya. Berarti nilainya ini anuitas 9,99% itu adalah 5.310.531,16 dikali dengan 60 baru dikurangi dengan 250 juta. Sehingga kalau dihitung ini kan 5 kali 6 lebih 300 lebih ya. 313 juta kalau nggak salah di sini ya. Ya, lebih banyak banget ya. Sehingga kalau dihasilkan dikurangi ini berarti total nilai bunganya sebesar 68.861.869,60. Tuh, jumlah sigma bunga 9,99%. Oke, sehingga kita tahu nih delta
B, selisih bunga antara yang 9,9 anuitas 9,9% yang 5 tahun dengan anuitas 5,99% yang 3 tahun, yakni sebesar 68.631.869,60 dikurangi dengan ini 23.756.659,76. Itu sisanya adalah selisihnya adalah 44.875.209,84. Berarti jawabannya poin yang A. Oke, itulah dia pembahasan untuk soal nomor 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.